Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Bayu Surya Wardana, absen 29 dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 2 Lumajang, akan melakukan percobaan atau praktikum fisika mengenai titik berat. Belum melakukan percobaan, titik berat itu apa sih? Suatu benda memiliki partikel-partikel di mana partikel tersebut mengalami gaya berat. Nah, titik berat merupakan resultan dari gaya-gaya berat tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada kertas karton, yang kedua adalah kertas milimeter, yang ketiga penghapus, yang keempat benang jahit, yang kelima gunting, keenam penggaris, 7 pensil, 8 jarum pentul. Sembilan timbangan digital, yang terakhir yang ke-10 spidol. Kita lakukan percobaannya. Langkah pertama yaitu gunting kertas karton menjadi bentuk yang tidak beraturan. Langkah kedua yaitu lubangi kertas karton dengan menggunakan jarum pentul di ujung-ujung pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian di ujung yang lain seperti ini. Langkah ketiga yaitu timbang kertas karton pada timbangan digital. Kemudian catat masanya. Keempat yaitu ikat benang jahit pada jarum yang telah dimasukkan tadi. Ikat benang jahit pada penghapus sebagai bebannya. Langkah selanjutnya yaitu tancapkan benang pada penyangga, lalu kita putar karton hingga berhenti. Setelah berhenti, tandai titik-titik pada garis lurus benang jahit. Lurus. Angka yang sama pada lubang kedua. Jadi tanda pada benang yang lurus. Garis lurus kembali. Yang pertama, beri tanda A1. B1 pada garis yang kedua. Selanjutnya yaitu gunting pada salah satu garis ini, terserah yang mana. Kita potong, berilah tanda benda 1 dan benda 2 agar nantinya kita tidak lupa. Pada benda 1 lubangi di kedua titik, terserah di mana.
Juga pada benda yang kedua kita lubangi di 2 titik pada sisi tepi, terserah mau di mana. Timbang benda 1 dan benda 2. Timbang benda kedua pada timbangan dan catat masanya. Kemudian kita masukkan jarum dan kita tancapkan pada penyangga. Ulangi langkah tadi, kita putar terlebih dahulu kartonnya. Tunggu hingga berhenti. Beri tanda titik-titik pada benang garis. Tadi pada benda yang kedua. Titik-titik kembali pada garis lurus benang. Nah, selanjutnya hubungkan kembali karton dengan menggunakan isolasi. Hubungkan lagi kedua karton. Z1 pada gambar ke-1 tadi. Kemudian berikan tanda Z2 pada perpotongan gambar kedua tadi. Dan tandai perpotongan garis Z1 dan Z2 dengan titik P. Nah, titik P ini disebut dengan titik berat, sedangkan garis-garis ini disebut dengan garis berat. Jadi titik beratnya sudah ketemu dan sesuai. Tebali dengan spidol agar terlihat perbedaan garisnya. Langkah terakhir, kita tempelkan karton tadi pada kertas milimeter untuk diukur koordinatnya. Nanti hasilnya akan terlampir pada laporan. Sekarang mari kita lakukan pembahasan. Dimulai dari pembahasan kegiatan 1. Perpotongan antara garis A dan A1, B dengan B1 ini dinamakan titik berat. Sedangkan garis merah ini perpotongannya juga dinamakan titik berat. Yang garis coklat ini dinamakan titik berat. Jika kita hubungkan garis Z1 dengan Z2, maka akan ketemu titik berat dari keseluruhan benda. Kemudian massa dari karton yang sudah kita potong tadi itu nilainya 1:1, yaitu 5 gram banding 5 gram. Kemudian garis-garis seperti A1, B1 itu dinamakan dengan garis berat. Garis merah ini juga dinamakan garis berat, garis coklat ini juga dinamakan garis berat. Titik Z ini terletak pada perpotongan garis-garis berat. Ini Z1 terletak pada perpotongan garis berat yang warna merah, Z2 terletak pada perpotongan garis berat yang warna coklat. Titik P dan titik Z1, Z2 merupakan titik berat, di mana titik P adalah titik berat benda keseluruhan, sedangkan titik Z merupakan titik berat benda Z1, titik berat benda yang pertama yang kita potong tadi, sedangkan Z2 titik berat benda yang kedua yang sudah kita potong tadi. Kemudian jarak antara Z1 dengan P dan juga Z2 dengan P itu nilainya sama, yakni sebesar 3,3 cm ini.
Ini 3,3 cm, ini juga 3,3 cm. Kemudian apabila kita hitung momen gayanya, nilainya itu sama. Yang membedakan nilainya sama, yakni sebesar 0,01617 Nm. Yang membedakan hanyalah arahnya saja. Jika pada Z1 arahnya searah dengan jarum jam, jika pada Z2 berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk mencari momen gaya, kita menghitung lengan gaya Z1. Momen gaya pertama yaitu Z1 dikali gaya W1, 0,33 meter dikali 0,049 meter, 0,049 Newton. Hasilnya 0,01617 Newton meter. Sedangkan momen gaya untuk yang kedua yaitu lengan Z2 dikali dengan W2, 0,33 meter dikali dengan 0,049 Newton. Hasilnya 0,01617 Newton meter. Jadi dalam keadaan seimbang, momen gaya 1 dengan momen gaya kedua itu bernilai sama, yakni 0,01617 Newton meter. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah titik P ini merupakan titik berat dari benda yang tidak beraturan ini, kita bisa menggunakan rumus sigma W per sigma Wx per sigma W dan sigma Wy per sigma W. Terlebih dahulu kita cari W1 dan W2 nya. W1 M1 kali G sama dengan 0,005 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya 0,049 Newton. W2 nilainya sama, M2 kali G sama dengan 0,005 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya 0,049 Newton. Kemudian massa total dari benda ini yaitu 10 gram atau 0,010 kilo. Massa benda pertama setelah kita potong 5 gram atau 0,005 kilo. Massa benda kedua setelah kita potong yaitu 5 gram atau 0,005 kilogram. Kemudian koordinat dari titik Z1 ini yaitu 12,3. Kesininya 12, kemudian ke atasnya 12,3. Yang kedua 5,6 ke sini X, Y, Y-nya 9,7. Sedangkan titik P menurut koordinat yaitu 8,8, Y-nya 11. Jadi untuk menghitung apakah titik beratnya itu adalah sekian, menggunakan rumus ini. Mencari koordinat titik X terlebih dahulu menggunakan cara sigma Wx per sigma W sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 per W1 plus W2. Hasilnya yaitu 8,8. Kemudian kita cari koordinat Y sama dengan sigma WY per sigma W sama dengan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 per W1 plus W2. Hasilnya 10,95. Karena hasilnya mendekati yaitu 8,8, kemudian Y-nya 10,95, maka titik beratnya benar atau mendekati benar. Hal ini dikarenakan mungkin pada saat praktikum terdapat kesalahan, bisa dari menarik garis koordinat ini, atau bisa juga hal-hal yang lain. Pembahasan kegiatan 1. Hubungkan titik-titik A, A1, B, B1, dan C, C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut?
Perpotongan antara ketiga garis A1, BB1, dan C1 membentuk suatu titik, di mana titik tersebut ialah titik berat benda tersebut. Kemudian perbandingan massa benda 1 dengan massa benda 2 setelah dipotong yakni sama, yaitu 5 gram. Jadi perbandingannya 1:1. Garis-garis berat pada karton itu A1, BB1, dan C1. Titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis A1, BB1, dan C1. Jadi Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Pembahasan kegiatan 2. Z1, Z2 memotong garis bersambungan, tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Titik P dan Z adalah titik berat, di mana titik P adalah titik berat benda seluruhnya atau utuh, dan titik Z merupakan titik berat pada benda bagian 1 atau bagian 2. Jika demikian, titik P merupakan titik berat benda seluruhnya atau titik berat seluruh bagian potongan karton yang berbentuk tak beraturan. Ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P? Sama, yakni sebesar 3,3 cm pada praktikum yang sudah saya lakukan. Momen gaya W1 terhadap P, yaitu torsi, sama dengan lengan atau Z1 dikali gaya atau W1 sama dengan 0,33 meter kali 0,049 Newton sama dengan 0,01617 Newton meter. Momen gaya W2 terhadap P, yaitu torsi 2 sama dengan lengan atau Z2 dikali gaya atau W2 sama dengan 0,33 meter dikali 0,049 Newton, hasilnya 0,01617 Newton meter. Dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P? Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah nilai torsi keduanya sama, yakni 0,01617 Newton meter, akan tetapi arahnya berbeda. Jadi pada Z1 arahnya searah dengan jarum jam dan pada Z2 berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dalam keadaan seimbang, momen gaya 1 sama dengan momen gaya 2, yaitu 0,01617 Newton meter sama dengan 0,01617 Newton meter. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan 3. Tempelkan kedua potongan karton tersebut di atas kertas grafik. Ukurlah XY, X1, Y1, X2, Y2. Kemudian isikan ke dalam tabel berikut dan lengkapilah kolom yang lain. Dan diperoleh data sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat. Yang pertama, bandingkan X dengan X plus 1 plus X2 sama dengan X banding X1 plus X2 sama dengan 8,8 dibanding dalam kurung 12 plus 5,6 sama dengan 8,8 dibagi 17,6 sama dengan 1:2. Selanjutnya nomor 2, bandingkan Y dengan dalam kurung Y1 plus Y2 sama dengan 11 dibanding dalam kurung 12,3 plus 9,6 sama dengan 11 dibanding 21,9. Kemudian kita bulatkan lalu kita anggap 1:2. Nomor 3, bandingkan X dalam kurung W1 plus W2 dengan dalam kurung X1 W1 plus X2 W2 sama dengan 8,8 dalam kurung 0,049 ditambah 0,049 tutup kurung dibanding buka kurung 12 dikali 0,049 ditambah 5,6 dikali 0,049. Hasilnya sama dengan 0,8624 dibanding 0,8624 sama dengan 1:1. Nomor 4, bandingkan Y dalam kurung W1 plus W2 dengan dalam kurung Y1 W1 plus Y2 W2 sama dengan 11 dalam kurung 0,049 plus 0,049 dibanding dalam kurung 12,3 dikali 0,049 ditambah 9,6 dikali 0,049, hasilnya
1,078 dibanding 1,0731. Kita anggap 1:1. Nomor 5. Dengan memperhatikan jawaban nomor 13, 14, 15, dan 16, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z atau X, Y. Cara menentukan koordinat X sama dengan sigma WX per sigma W. Sama dengan W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus titik-titik-titik plus WN kali XN per W1 plus W2 plus titik-titik-titik plus WN. Untuk mencari koordinat Y sama dengan sigma WY per sigma W. Sama dengan W1 kali Y1 plus W2 kali Y2 plus titik-titik-titik plus WN kali YN per W1 plus W2 plus titik-titik-titik plus WN. Untuk keterangan dapat dilihat di bawahnya. Untuk tugas nomor 1, yang pertama untuk yang diketahui panjang atau L. Rumusnya X0 sama dengan L1 kali X1 plus L2 kali X2 plus titik-titik-titik plus Ln kali Xn per L1 plus L2 plus titik-titik-titik plus Ln. Untuk Y0 nya sama dengan L1 kali Y1 plus L2 kali Y2 plus titik-titik-titik plus Ln kali Yn per L1 plus L2 plus titik-titik-titik plus Ln. Untuk massa X0 sama dengan M1 kali X1 plus M2 kali X2 plus titik-titik-titik plus Mn kali Xn per M1 plus M2 plus titik-titik-titik plus Mn. Untuk Y0 sama dengan M1 kali Y1 plus M2 kali Y2 plus titik-titik-titik plus Mn kali Yn per M1 plus M2 plus M3 plus titik-titik-titik plus Mn. Untuk luas rumusnya yaitu X0 sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 plus titik-titik-titik plus An kali Xn per A1 plus A2 plus titik-titik-titik plus An. Untuk Y0 sama dengan A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 sama plus titik-titik-titik plus An kali Yn per A1 plus A2 plus titik-titik-titik plus An. Nomor 2A. Menentukan perbandingan Z1Z dan Z2Z terhadap perbandingan M1 dan M2. Jawabannya yaitu Z1Z banding Z2Z sama dengan M2 per M1. Karena bendanya homogen maka M2 sama dengan M1. Masanya 1:1, berarti 1 banding jaraknya Z1Z 1, jaraknya Z2Z 3,3, berarti 1 banding 3,3 tidak sama dengan 1:1. Untuk nomor 2B, mencari titik beratnya menggunakan rumus X0 sama dengan X1 kali A1 plus X2 kali A2 per A1 ditambah A2. Untuk Y-nya Y0 sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 plus A2. X0 ketemu 3,125 dan Y0 ketemu 3,125. Itu tadi merupakan praktikum fisika tentang titik berat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.